Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana semangatnya, tepuk tangannya. Tetap semangat yang di rumah juga ya. Belajar walaupun di segmen akhir. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Gimana kalau plot twistnya Allah itu. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita panggil guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Tepuk tangannya mana? Masya Allah Bib. Fadal Bib. Masya Allah. Bib, pertanyaannya Bib. Kenapa ada pemimpin zolim? Diberi kekuasaan yang lama. Sementara pemimpin yang adil, yang baik malah cepat dijatuhkan. Apakah ini plot twistnya dari Allah atau bagaimana Bib? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Masya Allah. Sekali lagi izin Ustaz Maulana, Ustadzuna Syam dan Habibana Uthman ibni Yahya. Hafidhahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian ya, yang di studio maupun yang di rumah, anak-anakku sekalian, para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Jadi tadi kenapa sih kalau misalnya pemimpin yang baik itu malah cepat hilang, cepat jatuh, cepat meninggal, ya sementara yang zolim malah lama. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu kita akan melihat banyak sekali pemimpin zolim itu justru lama. Ya, kita melihat misalnya siapa contoh Fir'aun. Ya, sampai begitu banyak diberikan cobaan sama Allah. Ya dengan wabah belalang, wabah kodok, ya darah dan sebagainya, kutu, ya wabah penyakit. Tapi dia hidup terus itu, sehingga terakhir baru dia meninggal. Ada lagi Namrud, yang kemudian raja yang zolim di zaman Nabiullah Ibrahim, lama juga. Ada juga Abu Jahal di zaman Nabi Muhammad SAW, lama juga, diperangi terus gitu ya. Sementara para anbiya, para mursalin, ya para nabi, para rasul itu malah sebentar berkuasanya. Sebentar setelah menang, kemudian terus nggak lama wafat. Di zaman yang berikutnya, zaman-zaman sekarang begitu juga. Kita lihat misalnya penguasa-penguasa zalim, zaman-zaman sekarang, ya dulu misalnya ada Adolf Hitler, lama. Ada lagi setan tahu Mas Fadli setan tahu? Setan tahu. Apa tuh Bib? Netanyahu. Itu kok lama gitu, terus menerus menjajah gitu ya. Netanyahu Bib, ya Allah astagfirullahaladzim, saya salah dengar. Jadi saking jahatnya, jadi setan tahu itu. Jadi itu kok terus menerus, kok enggak sama Allah dimatikan atau itu. Ya memang begitu. Sementara yang baik-baik ya di zaman-zaman berikutnya, misalnya Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz cuma 2,5 tahun. Tapi 2,5 tahun seluruh negeri itu enggak ada yang mustahik zakat. Semuanya menjadi muzaki gitu ya. Nah jadi itu semua adalah ujian Allah. Jadi kalau kita lihat kenapa seperti itu, Allah itu maha penyayang. Dia ingin pemimpin zalim itu taubat, maka diberikan kesempatan, gitu ya. Sehingga diberikan kesempatan, diberikan cobaan. Kenapa? Karena Allah itu maha baik. Hatta terhadap Fir'aun yang begitu zolim, Allah suruh Nabi Musa apa? Idhaba faqula lahu qawlan layyina. Berangkatlah wahai Musa dan Harun, idhaba, berdua kalian, ya. Lalu katakan kepada Fir'aun, ini raja yang paling kejam. Qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Nah maka kalau kita ngingetin pemimpin zolim, baik itu zaman dulu maupun Mas Fadli zaman sekarang, ya, itu mulailah dengan kata-kata yang lembut dulu. Ngikutin Quran. Ya. Kalau enggak ya baru kemudian dengan mungkin demo, dengan kritik dan sebagainya. Benar, Masya Allah. Gitu. Jadi tetap yang terbaik adalah dengan kata-kata yang lembut. Lemah lembut dulu. Terima kasih banyak Habib. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Habib Nabil sekali lagi. Masya Allah. Oke kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah dari sebelah sini. Wah bapak-bapak mewakili kaum minoritas. Pak silakan maju Pak. Boleh Pak izin. Masya Allah boleh minjem mic-nya Ustadz. Ustadz Maulana Habib Usman boleh maju. Silakan Pak, perkenalkan dirinya, mari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Bapak namanya siapa? Oh iya. Iya. Nama saya Munif dari Jamiah Tabaruk Al-Azhar Cirebon. Masya Allah, tepuk tangan buat Pak Muif ya. Ini Pak Ustadz ya? Pak Ustadznya ya? Iya. Kiai. Oh Pak Kiai, Masya Allah. Pimpinan pesantren. Masya Allah. Silakan Pak Kiai mau nanya apa?
Baru-baru ini saya ada kabar, ini kisah nyata, Kisah nyata. ada orang baik, Orang baik. orang soleh, Hmm. yang ngurusin musola, Oh. jujur orangnya. Tapi sering dikata-katain sama orang Oh. gitu. Ya benernya aja sering disalahin apalagi salahnya gitu. Oh. Terus ada juga yang ngata-ngatain ini, dia ya termasuk menurut masyarakat situ curang. Tapi dia hidupnya lurus-lurus aja. Baik-baik, makmur-makmur aja. Makmur maksudnya. Oh. Jualan wifi ya lancar. Waduh. Ini ada Nah, ini- balik apa nih cerita itu nih, ada plot Ya. twistnya Allah apa nih gitu Ya ya? plot twist Allahnya bagaimana kalau Oh seperti iya itu. Masya Allah. jalannya. Pak Kiai bentar, dari Ustadz Maulana dulu yang jawab, silakan Ustadz. Yang bertanya tidak lebih, pokoknya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena dia kenal kisah nyata. Dia kenal orangnya. Dan dia adalah kiainya. Iya, yang ditanya belum tahu, belum kenal lagi. Belum kenal aku. Iya. Tahu nggak? Buat semua ini jadi pembelajaran pertanyaan dari Pak Kiai tadi, pimpinan pesantren. Tahu nggak? Kertas putih, kain putih lebih mudah kelihatan kotorannya. Nodanya dibanding yang kain yang hitam. Kenapa? Karena bisa jadi Allah mensucikan, Allah bersihkan dia. Tapi jangan terlena ya. Kepada orang-orang menganggap, saya aman, saya kaya, walaupun saya jahat, tidak sholat. Tapi bisa jadi itu adalah istidraj. Bisa jadi itu adalah bentuk, maaf ya, bentuk diberikan atas apa yang dia mau, tapi nanti jadi jebakan untuknya. Jadi buat kita maaf, kenapa? Buat kita ini, Mas Padli, buat orang-orang yang merasa dirinya, maaf, lebih aman-aman, justru kita lebih waspada. Ciri-ciri orang yang selamat, ciri-ciri orang yang ustul khatimah, apa itu? Ketika dia merasa banyak kesalahannya, banyak dosanya, sehingga dia mau memperbaiki diri. Tapi hati-hati, orang yang merasa aman-aman aja bisa jadi Anda terlena sehingga menyebabkan dirinya terlena dengan kemaksiatan sehingga dia lupa untuk ibadah. Ya, pertanyaan dalam hati kecil saya gini, kenapa orang itu kok sirik padahal hidupnya udah bagus? Sama orang yang ngurusin masjid lagi. Kenapa dia pengen nguasain masjid? Atau bagaimana sih ceritanya itu? Gini. Mau tahu nggak? Kenapa itu? Mau tahu nggak? Mau. Orang yang suka bangun masjid itu tidak pernah komen dengan saldo masjid. Oh iya. Tapi yang tidak pernah nyumbang nanya terus mana saldonya? Berapa saldonya sekarang? Berapa saldonya sekarang? Pertanyakan sama dia. Berapa sumbanganmu? Nggak ada kan? Iya. Ngapain kau tanya? Tepuk tangan dong Bu. Nah, pengalaman pribadi kayaknya, sabar ya. Iya, oke, silakan ditambahkan Bib. Betul Bib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, dikasih belum tentu disayang. Disayang belum tentu dikasih. Saya punya anak gak bisa berenang, usianya 2 tahun. Kedalaman kolam renang 2 meter lebih. Dia nangis-nangisnya, saya gak kasih. Karena saya juga gak bisa berenang. Karena membahayakan anaknya. Ketika saya punya anak usia 4 tahun atau 6 tahun jago berenangnya, saya kasih. Karena dia bisa berenang. Berarti apa maknanya? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya dan berkehendak sesuai dengan kehendaknya karena tahu porsinya dan dia bakalan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baiknya, Allah pasti jaga hamba tersebut. Kalau Allah kasih misalkan dia uang 10 juta, tapi Allah tahu dia ke arahnya kepada kemaksiatan, Allah sayang sama dia. Nggak akan dikasih sama Allah uang 10 juta itu. Dikasih sedikit-sedikit. Agar apa? Agar dia selamat. Ada misalkan seandainya mereka guru ngaji, masih nyicil duitnya. Buat bayar apa? Buat bayar kontrakan. Buat bayar motornya, kreditan dan lain sebagainya. Hidupnya susah. Tapi kita lihat ada orang korupsi. Ngambil yang bukan haknya. Duitnya banyak, kaya raya, mewah. Tapi gak sholat, gak ibadah. Kita lihat tadi hamba Allah yang soleh, dia sholat ibadah. Ingat, dikasih belum tentu disayang, disayang belum tentu dikasih. Allah akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwasanya Allah lah yang ngasih kita yang terbaik dan Allah yang lebih mengetahui. Kalau kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah langkah dan jalannya.
Tetapi kalau kita jauh dari Allah, maka kita akan celaka dan kita akan binasa. Oleh karena itu, pahamilah ayat Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Masya Allah. Tuh dengerin Ustadz. Disayang itu belum tentu dikasih itu belum tentu sayang. Masa Bib, kayak Pak Kiai, Ustadz Maulana mau naik motor gede. Saya bilang jangan Ustadz. Naik motor yang kecil aja. Jangan. Nggak nyampe Saya kan. dikasih. Pakai ngambek lagi. Pak Kiai makasih banyak Pak Kiai. Masya Allah jazakallah khair. Pertanyaannya tepuk tangan buat Pak Kiai. Boleh duduk Pak Kiai. Pakai air bajunya bagus. Oh iya. Habib di depan aja Bib. Pak Kiai silakan duduk. Masya Allah terima kasih banyak. Ustadz Syam, Habib Nabil boleh maju ke depan. Nanti buat jamaah Islam itu indah ya. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini kita akan mendengarkan nasihat subuh dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Hidup ini memang penuh dengan plot twist. Dimulai daripada ayatnya Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang engkau tidak senangi itu yang terbaik untukmu menurut Allah. Yang tidak kau senangi itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Plot twist pertama kita belajar daripada Ibunda Khadijah, menikah dengan Abu Halah, wafat Abu Halah. Menikah lagi dengan Atik, wafat juga suaminya itu Atik. Abu Halah adalah suami yang baik, Atik juga suami yang baik. Dan Ibunda Khadijah tetap menjadi perempuan yang terbaik. Ternyata plot twistnya dia harus mendampingi seorang manusia yang terbaik, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahannya lahirlah anak-anak soleh dan soleha. Bukan hanya anak-anak yang lahir, tapi lahirlah Islam. Karena orang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Hidup memang penuh dengan plot twist, tapi plot twist terbaik akan kita lihat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, ternyata ujian yang aku hadapi di dunia ini plot twistnya adalah pahala kesabaran yang begitu luar biasa darimu ya Allah. Dan Amin. itu akan kita lihat nanti di akhirat. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak guru-guru kita hari ini. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu indah yang ada di studio yang juga di rumah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.